Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik yaitu perbaiki diri sendiri, jangan mengurus kehidupan orang lain. Tapi rasanya tidak enak ya kalau tidak mengurus kehidupan orang lain. Kalau mengurus kehidupan orang lain untuk kebaikannya, membantu gitu ya. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah mengurus lebih ke kepo begitu ya. Kalau rasanya orang itu kehidupannya senang sedikit, kita yang meriang, kita yang susah begitu. Nah itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Nah untuk itu mari kita akan diskusi, berdialog bersama para guru berkaitan dengan tema kita. Ada Ibu Muhalimah yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu Muhalimah boleh berdiri. Ini jauh-jauh dari Majelis Taklim Karawang ya Bu ya? Ya. Masya Allah. Tetangga ini. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dari Majelis Taklim Baitul Makmur, Kelurahan Adiarsa Barat, Karawang Barat. Tuh, tetangga. Dekat. Silakan. Saya ingin bertanya Ustadz, tadi kan Ustadz Fatih sempat menjelaskan bahwa kita itu tidak boleh punya sikap setecu alias setelan curut atau kepo. Nah, namun Ustadz, kita juga kan dituntut untuk punya kepedulian terhadap sesama ya di lingkungan kita, terutama tetangga-tetangga kita. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana sikap kepedulian kita terutama terhadap tetangga kita sehingga tidak jatuh kepada kepo. Atau statue tadi ya. Ya seperti itu Ustadz. Baik. Jalan-jalan ke Kalimantan. Cakep. Bersama teman dari Bengkulu. Cakep. Saya ucapkan terima kasih nanti atas jawaban. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin, amin. Jadi ada batasannya nggak sih Ustadz ketika kita sibuk mengurusi kehidupan orang lain? Silakan Ustadz Fatih. Dari jauh si kapal Banten. Cakep. Patah tiang tali kemudi. Cakep. Dari jauh abang datang. Cakep. Untuk Nyak Halimah jantung hati. Nyak Halimah. Sebetulnya sah-sah aja sih. Yang kita lihat itu emang kita punya mata. Kita ngomong kita punya mulut. Kita berasa kita punya hati. Tapi ada batasan-batasan, jangan sampai lompat pagar saudara. Kalau tadi Ustazah Mu'awana bilang pagar orang jangan suka dilihatin. Karena apa saudara? Karena rumput tetangga lebih hijau. Begitu. Ini gincu merah amat sih Nyak. Nih saudara. Termasuk ini Ustadz PA. Kepo. Kepo terhadap ibu-ibu. Lah gincu-gincu gua ya kan. Kagak ada urusan. Tapi kayak dending dicabein. Saudara yang saya muliakan, batasan-batasan normal. Tidak sempurna seorang di antara kalian sehingga kita mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ilustrasi di dalam Al-Quran. Orang yang suka ngorek-ngorek kesalahan orang lain, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Bu Halimah, Bu Halimah punya saudara kandung nih. Lagi tidur, kasih sianida dulu. Kan pules tuh. Pahanya kan buhay. Saya sehat sekilo. Makan mentah-mentah. Jijik enggak? Itulah gambaran orang yang suka ngomongin orang, yang suka kepo, yang suka statue, saudara. Lapar mata. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Landasan iman kita keropos. Makanya yang terlebih dahulu kita harus jaga adalah iman kita. Wal iman yazid wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Maka circle kita harus sama siapa? Kalau Bu Halimah circle-nya, sosialisasinya, bekawannya, bersahabatnya sama orang-orang soleh, maka insya Allah soleh. Tapi kalau berkawan sama orang salah, ikut salah saudara. Udah parahnya lagi, kadang ustadznya digosipin. Ustazah tausiah,
Bu Romlah. Apa sih Alimah? Itu ustazah mau tahu siapa nampang emas itu. Ini ustazahnya salah juga lagi. Pakai emas juga gambreng, saudara. Kan an-nisa mahalluz zina. Perempuan itu tempatnya berhias, betul nggak? Tapi jangan lebay, begitu. Mirip-mirip Siti Aisyah, biar dikata Humairah pakai blow on. Apa bu? Oh blush on, saya kata blow on lagi. Nah, pakai blush on boleh nggak? Boleh. Oh hak ibu. Tapi punten mohon maaf, yang kulitnya rada dongker. Jangan terlalu banyak, jangan. Kayak jengkol dicabein. Nih saudara, ustazahnya memberikan ilmu, memberikan usaha hasanah. Sampai ustazahnya diomongin saudara. Itu poromlah. Dia mau tahu siapa yang nampang emas. Nggak boleh begitu Halimah. Itu guru kita. Itu gibah, nggak boleh, ilmu nggak berkah, sul adab. Ya. Itu sepuhan tahu. Ya. Podo wae. Jadi kesimpulannya, jaga iman kita, jangan sampai kita turun yang dampaknya bikin lapar mata, iri dengki, jaga, anggap mereka adalah kita sendiri. Ya, artinya ketika Bu Halimah tadi menanyakan ketika kita ingin peduli untuk demi kebaikan ke tetangga, ke orang lain, nah ini batasnya bagaimana nih Ustadz? Apakah nanti ketika kita peduli malah dituduh justru dikira ngurusin orang lain begitu ya kan? Nah ini batasnya seperti apa nih Ustadz Fatih? Begini Bunda, Kakanda, ya. Emang orang jangan kata salah ya Kakanda, orang bener aja, salahnya ada aja. Ya. Emang dasarnya kalau orang likulli zi ni'matin mahsud, kata Rasulullah, setiap orang yang punya kenikmatan pasti didengki. Jangan orang yang salah, yang bener aja disalahin saudara. Ya. Ini masih ada waktu masih? Masih. Iya. Luqman Al-Hakim bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi namanya terpampang di Al-Quran. Apa sebabnya? Budak belian dimerdekakan oleh Allah karena lebih mendahulukan Tuhan daripada majikan. Singkat cerita, ngomong Luqman sampai jam 5 nggak kelar nih bu. Nih saudara. Nak, kata Luqman, kalau kamu nanti jadi orang besar ataupun siapapun kamu, ingat 1000 orang yang cinta sama kamu, tapi 1 orang yang dengki ada. Emang gimana sih pak? Ayo besok kita ke pasar ya. Ngapain? Ujian buat kamu. Ada keledai setengah matang, masih ABG, dinaikin sama ayahnya sama Luqman. Dengerin nak, pasti ada omongan orang. Tengah jalan, tengah pasar, dasar bapak sama anak nggak tahu diri. Masa keledai masih muda ditunggangin 2 kali? Salah nggak? 2 orang. Salah nggak? Besok kita nggak usah tunggangin. Keledai kita gotong aja saudara. Kita geret semua saudara. Tengah pasar ada yang ngomongin lagi. Ini orang bodoh ini. Dikasih nikmat kendaraan kagak ditunggangin. Salah nggak bu? Salah lagi. Sekarang kamu yang naik, bapak nggak usah naik ya. Luqman naik, lo nggak naik, anaknya naik saudara. Gue geret aja tuh. Dasar anak suul adab, durhaka sama ayahnya. Ayahnya suruh jalan, anaknya naik, dasar anak durhaka. Salah nggak? Salah lagi. Nah besok biar ayah yang naik, kamu jalan ya. Siap ya. Luqman naik, anaknya yang geret sudah. Dasar bapak nggak tahu diri. Melanggar hak asasi keanakan. Masa anak masih kecil suruh geret, salah nggak? Salah lagi. Besok kita saksi lagi nak. Mau dilepasin lagi pak? Tuh keledai kita gotong berdua sudah. Digendong. Jadi ingat, kita hidup di dunia, setiap nikmat kita pasti ada orang yang dengki. Udah kita berbuat baik, silakan. Mau orang bilang kita jelek atau enggak, yang penting do your best. Oke. Jelas? Baik, Masya Allah, satu analogi yang sangat menarik sekali untuk kita mengembalikan niat kita. Apapun yang kita lakukan, insya Allah ketika kita mengembalikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Nah berikutnya kami persilakan Ibu Yani. Betul.